Oh ya, Oke, sudah. terima Siap, kasih. Ya, siap. siap. Dan saya sambung lagi apa yang saya sampaikan tadi. Tentunya dalam melahirkan perangkat pembelajaran, khususnya RPP tentang tolak peluru ini, dalam proses pengerjaannya tentunya Bapak sudah melakukan bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah Bapak. Kemudian dalam mengidentifikasi masalah itu kira-kira masalah-masalah apa yang Bapak temukan di sekolah sehingga pada akhirnya dalam penentuan rencana aksi Bapak mau melakukan mau membuat suatu perangkat pembelajaran tentang atletik khususnya di tolak peluru ini. Silakan Pak Desmis. Baik, terima kasih Bapak Dokter atas kesempatan yang saya peroleh. Dalam melakukan pembelajaran di sekolah saya itu, ketika melakukan tolak peluru, khususnya siswa SD kelas 2, tentu yang saya alami dalam melakukan pembelajaran kendalanya di alat peraganya ini Bapak Dokter. Karena siswa kelas 2 ini ketika kita menggunakan alat peraga tolak peluru itu, mereka merasa sangat berat. Karena ukuran tolak pelurunya itu untuk putra dan putri itu menggunakan besi, jadi mereka tidak mampu untuk melakukan tolakan. Sehingga itu menjadi masalah bagi saya dalam pembelajaran tolak peluru. Dan ketika saya menentukan masalah, mengidentifikasi masalah dalam tolak peluru ini, saya mencoba untuk memodifikasi alat peraga khususnya tolak peluru sehingga ketika dalam pembelajaran siswa SD khususnya kelas 2 ini dia mampu untuk melakukan tolak peluru dengan baik. Terima kasih Bapak Dokter. Oh begitu ya. Iya Bapak. Bapak merancang perangkat pembelajaran untuk kelas 2 SD ya? Iya Bapak. Oke. Dalam mengajarkan PJOK di SD itu kan mereka diarahkan kepada proses bermainnya. Iya Bapak. Siap. Ya, tentunya dalam proses bermain, ya tentunya kalau melakukan tolak peluru dengan dengan menggunakan alat atau tolak peluru yang dari besi tidak mungkin. Iya. Kemudian bahwa dalam proses pembelajaran SD itu khususnya kelas rendah, ya tentunya mereka diajarkan dalam secara bermain. Maksudnya diajarkan dalam bermain ini anak tidak sadar bahwa mereka sebenarnya diajarkan untuk bagaimana proses menolak peluru itu sendiri. Dan diarahkan tentunya selalu pada pembelajaran modifikasi. Modifikasi yang dimaksud adalah yang pertama tentunya mereka modifikasi alat itu sendiri, kemudian modifikasi cara bermain, ya sehingga mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka diajarkan untuk merangsang pertumbuhan mereka. Siap. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Hermus, saya kira melalui proses PPG ini ya sudah betul. Dan seharusnya itu dari dulu sebelum PPG, Bapak melaksanakan proses pembelajaran bermain karena memang Bapak itu mengajar di SD. Siap Begitu Bapak. ya? Siap. Iya Bapak. Siap. Sehingga Bapak berencana untuk mudah-mudahan Bapak setelah melalui proses PPG ini Bapak kembali aktif mengajar di sekolahnya, ya tentunya melihat bagaimana melaksanakan pembelajaran itu, ya kita harus bedakan antara kelas atas dan kelas rendah ya. Kelas rendah dan kelas atas. Siap. Kalau kelas rendah seperti apa yang Bapak kemas dalam perangkat pembelajaran ini ternyata untuk SD, untuk kelas 2 ya. Siap. Untuk Kelas 2. Sehingga itu tentunya kelas rendah itu wajib hukumnya mereka diberikan proses pembelajaran gerak saja mungkin. Iya. Ya, di mana gerak yang ditanamkan kepada mereka itu khususnya ada berapa itu? 3.
gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Manipulatif. Itu yang dikembangkan kepada mereka, Pak, dalam mengajarkan setiap, bukan mengajarkan cabang olahraga mereka, tapi mengarah kepada cabang olahraga itu. Ya, saya kira sebenarnya itu Bapak itu sudah laksanakan semua ini. Siap, Karena Bapak. tidak mungkin mengajar anak SD dengan memberikan tolak peluru yang dari besi, itu kan tidak mungkin. Mereka mengangkatnya saja susah, apalagi mau menolaknya ke depan. Ya, yang di sana kan bukan kita mau lihat seberapa jauh jarak lemparan mereka itu. Yang kita lihat adalah kita harus di PJOK adalah penilaian proses. Jangankan anak SD kelas 2, anak SMP saja diajarkan ya proses gerakan daripada melempar lembing itu. Mulai bagaimana cara meletakkan tolak peluru itu di jari, bagaimana jari-jari terbuka atau bagaimana. Kemudian pengambilan awalan dan cara melemparkan tolak peluru, cara menolakkan peluru itu sendiri. Saya kira itu semua guru PJOK sudah harus tahu itu. Iya, Bapak Dokter. Ya. Kemudian dalam membelajarkan tolak peluru kepada anak SD itu, saya hanya mau dengar juga apa yang Bapak langkah-langkah daripada proses pembelajaran yang yang Bapak sudah sampaikan ini. Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Bapak Dokter. Untuk langkah-langkah pembelajaran ketika saya mengajar tentang tolak peluru ini, tentu yang pertama langkah-langkah yang harus saya buat dalam kegiatan pembelajaran itu, yang pertama adalah mengecek kehadiran siswa. Setelah itu diawali dengan doa, kemudian kami bersama-sama dengan siswa melakukan pemanasan. Setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat pembelajaran mau dimulai. Kemudian kami melakukan praktek tentang tolak peluru dengan menggunakan modifikasi alat yang saya sudah siapkan. Gitu ya. Itu sampai dengan praktek itu, Bapak Dokter. Gitu ya. Ya. Ada yang saya pernah dengar bahwa di kegiatan pendahuluan itu, langkah-langkah pendahuluan itu, jangan dilupa juga bahwa di sana harus ada yang namanya apersepsi. Ya. Pernah melakukan itu Pak Desmis? Pernah melakukan. Artinya yang tadi saya sudah sampaikan itu adalah bagian dari apersepsi, Bapak Dokter. Termasuk salah satunya itu sebelum memulai pembelajaran yang akan dimulai itu, saya menanyakan tentang materi yang minggu lalu yang sudah diajarkan. Mengaitkan materi dengan materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Gitu ya. Ya, Bapak. Kalau Bapak bisa contohkan mengajar tolak peluru dikaitkan dengan materi yang sudah didapatkan sebelumnya, itu berikan contoh saja. Ya, contoh yang minggu lalu atau materi yang sudah diajarkan sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan hari ini tentang tolak peluru, itu misalnya tentang lempar lembing, itu juga bagian dari cabang olahraga atletik. Dia hampir mirip, karena dia yang dilihat itu jarak lemparan atau jarak tolakannya. Bisa ya, bisa. Bisa. Bagaimana caranya Bapak mengaitkan itu? Bagaimana caranya Bapak mengaitkan tolak peluru dengan lempar lembing? Itu tentang caranya itu ketika kepada anak-anak. Kira-kira bagaimana modelnya itu? Iya. Yaitu dengan cara memegangnya itu. Memegang peluru atau memegang lembing itu juga bagian hampir, cara mengaitkannya hampir sama dengan tolak peluru itu. Ya kan gampang, tinggal Bapak saja bagaimana mengaitkan. Iya. Dengan materi sekarang. Paling disampaikan anak-anak bahwa kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang lempar lembing, ya kali ini kita akan belajar tentang tolak peluru. Nah, supaya termotivasi anak didik, bagaimana cara Bapak
mengaitkan hal itu, ya tentunya Bapak sudah akan sampaikan, ya kalau tolak peluru, ya bagaimana caranya melemparnya, kemudian apalagi lempar lembing bagaimana, itu juga bisa Bapak sampaikan itu. Kemudian terlepas dari proses pembelajaran Bapak tadi, nanti Bapak sambung sendiri. Kemudian dalam pembuatan perangkat pembelajaran, seorang guru harus ya karena dalam membuat materi, ya harus Bapak memikirkan tentang materi itu mendukung host itu sendiri. Ada di materi Bapak itu yang mendukung host itu. Iya. Host itu maksudnya ya mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Kira-kira di mana itu Bapak? Di materi yang saya pernah buka-buka tadi itu. Di bagian mana kira-kira itu? Itu di bagian di proses penilaian itu, seluruh penilaian itu. Proses penilaian. Iya, penilaian. Dia sudah tercover di LKPD. Tapi kan adanya penilaian berarti sebelumnya ada berupa pertanyaan-pertanyaan. Di situ kita lihat pertanyaan Bapak itu ada pertanyaan tingkat tingginya, ada yang sedang-sedang saja. Begitu ya? Iya Bapak. Kira-kira. Kemudian juga dalam pengerjaan perangkat pembelajaran itu juga harus kita harus ada pengintegrasian antara teknologi informasi dengan materi bidang studi yang kita ajarkan, dan bagaimana juga atau TPACK, pernah dengar di pendalaman materi TPACK? Pernah dengar Bapak Dokter? Ya. Kira-kira di perangkat pembelajaran Bapak adakah Bapak mengintegrasikan TPACK itu? Ada. Ya. Ya. Ada di bagian mana itu, Pak? Saya sudah buka-buka itu. Itu di penilaiannya itu Bapak Dokter kalau tidak salah. Yang di penilaian terus. Bukan di penilaian semua itu. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi informasi? Ya, atau TPACK itu. Kalau Bapak mendesain pembelajaran dengan pendekatan PBL atau PJB, sudah pasti menggunakan yang namanya TPACK itu. Ya. Iya Bapak. Karena di PJBL PJBL maupun PBL selalu menggunakan yang namanya video pembelajaran atau juga berupa gambar-gambar, kan mengintegrasikan yang demikian itu teknologi informasi. Adakah di RPP Bapak itu ada sebelum mereka melakukan praktek, Bapak terlebih dahulu memperlihatkan video kepada mereka? Ada di media pembelajaran. Wah, itulah baru kena, berarti TPACK-nya itu ada di media pembelajaran, bahwa Bapak melibatkan yang namanya teknologi informasi ini. Siap. Ya oke, terima kasih, sudah banyak waktu, tinggal 18 menit ya. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Bapak Dok. Halo Pak Saiful. Oh, belum ada juga beliau. Bisa lanjut sedikit ya? Siap Bapak Dokter. Oke. Bapak Saiful sudah. Oh ya, silakan Pak Haji. Ya, saya mau bertanya lagi, saya kira belum ada. Oke. Karena waktu tinggal 17 menit, Pak. Silakan Pak Prof. Halo.
Pak Prof ini jaringan lagi mungkin nih. Halo Prof. Halo, halo. Oke. Saya lanjut sedikit. Efisienkan waktu ya. Siap, Pak Prof. Pak Desmis ini kan ya sudah mengikuti PPG tentang PJOK. Kira-kira selama mengikuti PJOK, adakah pengalaman-pengalaman baru tentang proses pembelajaran PJOK ini yang Bapak sudah laksanakan? Ada, Pak. Oke. Sambil menunggu Pak Saiful tersambung, silakan. Dan selama mengikuti PPG atas bimbingan dari Bapak dosen, Bapak dokter, Bapak prof, semua, kemudian Bapak Ibu guru pamong, tentu ada pengalaman-pengalaman baru berkaitan dengan proses Halo Pak Haji. proses. Ya. Proses Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih. Masih di mute itu. Halo Pak Haji. Halo. Tidak kedengaran. Oh. Bapak masih mute itu. Halo? Halo. Silakan Pak, Prof. Ya, saya lanjut. Oke. Pak Desmos, Siap, Bapak mengambil Prof. setelah peluru ya. Tentunya tidak serta-merta langsung pilihannya jatuh ke telah peluru. Tentunya Pak Desmos sebelumnya itu sebelum memulai kegiatan ini dimulai dengan identifikasi masalah sampai akhirnya jatuh kepada mengerucut kepada masalah yang Anda pilih. Coba cerita itu. Dari identifikasi masalah ada dua masalah yang saya angkat dalam identifikasi masalah. Ya, tidak begini. Mengidentifikasi itu kan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Akhirnya mengerucut 2. Iya. Sebelum 2 itu kan ada sebelumnya. Silakan cerita dulu. Itu ada 3 itu Bapak Prof. Yang pertama itu tentang lari spring. Kemudian yang kedua itu tentang teknik dasar bola voli khususnya pada passing atas. Kemudian yang ketiga itu pada tolak peluru. Sehingga dari 3 identifikasi masalah yang saya angkat ini, saya melihat bahwa yang menjadi masalah yang paling krusial adalah di tolak peluru karena saya mengajar di SD Bapak Prof. Itu khususnya di kelas 2. Dan ketika dalam proses pembelajaran, kendala yang saya alami itu adalah di alat peragat tolak peluru ini Bapak Prof. Karena khusus siswa kelas 2 ini ketika kita menggunakan alat peragat tolak peluru ini, siswa kelas 2 SD ini merasa sangat berat, tidak mampu untuk melakukan tolakan, sehingga masalah yang saya angkat ini paling krusial adalah di tolak peluru Bapak Prof. Terima kasih Bapak Prof. Kan tadi karena bagaimana mengetahui bahwa nilainya itu rendah di tolak peluru. Apakah hanya karena alatnya tidak ada? Kalau cuma alat itu kan bisa memodifikasi. Iya. Dan bagaimana cara mengajarnya? Apakah sudah menggunakan Bapak sudah melakukan inovasi tentang pembelajaran yang baik? Baik Bapak Prof.
setelah saya menemukan mengidentifikasi masalah ini dalam mengikuti PPG ini ada banyak hal yang saya dapat tentang modifikasi alat peraga tolak peluru ini, sehingga saya mengangkat masalah ini dalam membuat modifikasi alat peraga ini. Tentu ada banyak hal yang saya dapat, yaitu salah satu dengan cara membuat alat peraga ini bisa menggunakan bola karet, sehingga ketika siswa kelas 2 itu menggunakan tolak peluru ini tidak merasa berat dan dia dapat melakukan tolak peluru dengan baik. Tidak. Siap, Bapak. Kemudian masuk ke model pembelajaran yang dipilih. Model pembelajaran yang dipilih itu ada dua, yang ada PBL dan PJBL. Dalam RPP yang Pak Desmond buat itu yang mana? PBL atau PJBL? PJBL, Bapak Pro. Ya. PJBL, Project Basic Learning. Apa bedanya itu? Outputnya, hasil akhirnya yang bedanya antara PJBL dan PBL. Kalau PBL itu adalah masalah dalam melakukan pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran itu kita harus selesaikan masalah yang ada dalam pembelajaran yang dimaksud. Kemudian PJBL itu adalah dalam proses pembelajaran sebagai seorang guru dan juga sebagai siswa tentu harus mampu atau membuat satu alat peraga dengan baik sehingga dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan. Ya, terus? Begitu Bapak Prof. Halo? Iya Bapak. Siap Bapak. Ya. Kalau dalam PBL itu, langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Langkah-langkah dalam pembelajaran itu adalah sebagai seorang guru tentu yang pertama yang dilakukan adalah dia melihat masalah yang dialami dalam proses pembelajaran. Dan ketika masalah itu sudah diangkat, tentu sebagai guru dia harus mampu untuk menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran, sehingga dalam melakukan pembelajaran bersama dengan siswa di kelas tersebut, tentu pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik ketika masalah itu diselesaikan, Pak Prof. Dalam proses pembelajaran itu ada memecahkan masalah, toh? Iya Bapak. Di dalam kegiatan itu apakah bagi kelompok-kelompok? Ada dalam pembagian kelompok juga, Pak Prof. Sehingga kita dapat mengidentifikasi masalah dalam setiap kelompok. Setelah kita dapat identifikasi masalahnya, guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan dalam masalah yang diangkat dalam setiap kelompok itu. Kalau sudah dibagi kelompok, untuk mengetahui apakah kelompok-kelompok ini bisa mengetahui apa yang Bapak amati ini? Ketika dalam pembelajaran, atau begini, dalam kelompok, apa yang mereka buat dalam kelompok itu? Khusus untuk tolak peluru, tentu guru mengerahkan siswa dalam setiap kelompok itu untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi ketika melakukan pembelajaran untuk dicari solusinya dalam setiap kelompok itu, Pak Prof. Bagaimana caranya kamu tahu bahwa kelompok ini hasil karyanya baik atau buruk? Apanya yang diamati? Yang diamati adalah prosesnya dalam setiap kelompok itu, Pak Prof. Proses apa? Proses diskusinya.
keaktifan dalam setiap kelompok, itu yang diamati, Bapak Prof. Kan penilaian itu ada tiga tuh, ada yang untuk menilai keterampilannya, ada menilai tentang Pengetahuan. pengetahuannya, Ya, juga menilai sikapnya, sikapnya. ya kan? Iya, Bapak Prof. Bagaimana menilai, kalau menilai sikapnya apa yang dinilai? Yang dinilai adalah keaktifan dan kekompakan dalam kelompok. Itu yang dinilai sikap. Keaktifan dan kekompakan. Ya, Bagaimana caranya menilai bahwa keaktifannya itu apa indikatornya? Apa indikatornya kalau ini aktif, ini tidak aktif, ini biasa-biasa saja? Apa yang Bapak lihat? indikatornya adalah dalam proses diskusi dalam setiap kelompok, khususnya untuk penilaian sikap, itu adalah bagaimana siswa dia mampu mengidentifikasi setiap masalah yang akan diangkat dalam proses pembelajaran itu sendiri, Bapak Prof. Kalau di pengetahuan, apa yang mau diamati, mau dilihat, bagaimana cara menilainya? Bahwa pengetahuan siswanya Pak Desmus ini surat tuntas atau belum? Apa yang perlu dinilai? Yang perlu dinilai khusus untuk aspek penilaian Pengetahuan. pengetahuan adalah sebagai guru, tentunya dalam diskusi kelompok itu guru melihat setiap siswa itu ketika dia melakukan identifikasi masalah dalam diskusi kelompok itu, yang kita lihat adalah bagaimana dia lalu aktif dalam menyampaikan masalah untuk dihimpun dalam kelompok diskusi itu. Ketika dia menyampaikan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran, tentu sebagai guru harus mampu untuk melihat kemampuannya dalam menyampaikan informasi atau masalah yang diangkat. Itu tentang aspek penilaian pengetahuan. Kan pengetahuan yang Bapak nilai itu kan pengetahuan tentang bagaimana tolak peluru itu. Ya, Bapak. Bagaimana sikap, cara memegangnya, bagaimana menolaknya, bagaimana sikap air. Yang itu kan Bapak lihat, atau bukan itu? Itu sampai Kan pada pengetahuan yang mau dinilai. ya. Kan yang penting lagi, kan tadi menggunakan PBL. Di dalam menilai pengetahuan di sini harus ada informasi yang memberikan, ya, informasi yang menggali pengetahuan itu supaya berpikir tingkat tinggi. Di mana, bagaimana informasi yang Bapak buat? Informasi yang saya buat untuk menyampaikan dalam setiap kelompok, khususnya untuk aspek penilaian. Yang supaya berpikir host atau Ya. berpikir tingkat tinggi. Bagaimana informasinya? Informasi khusus untuk teknik-teknik dasar dalam tolak peluru, tentu yang akan saya sampaikan kepada kelompok tersebut adalah yaitu siswa harus menjelaskan cara memegang peluru dengan baik, kemudian cara menolakkan peluru, kemudian cara akhir dari setelah melakukan tolak peluru itu dengan baik. Kalau itu kan belum berpikir tingkat tinggi tadi itu, masih kategori C2 itu, menyebutkan, menjelaskan. Itu berpikir tingkat sedang, itu bukan host namanya. Supaya anak itu berpikir tingkat tinggi, bagaimana yang Bapak buat? Berarti yang sebagai seorang guru yang harus dilakukan adalah memberi atau menyuruh siswa untuk melakukan. Bukan. Kalau melakukan itu Pak Desmos belum host itu
yang paling rendah itu namanya. Bapak harus baca buku bagaimana itu. Kalau membuat anak itu supaya berpikir tingkat tinggi, kalimat-kalimat operasionalnya itu misalnya harus bisa menganalisis atau membedakan, menilai, mengklasifikasi. Itu kata-kata kuncinya. Kalau hanya menyebutkan itu belum berpikir tingkat tinggi. Jadi tergantung dari kata-kata operasionalnya. Ya. Siapa, Prof? Oke. Kalau Pak Desmus mau mengakhiri pelajaran, yang menyimpulkan pembelajaran itu murid apa guru? Itu guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan. Bagaimana cara menyimpulkannya? Coba action. Ya. Cara menyimpulkannya itu ketika semua pembelajaran itu akan berakhir, tentu sebagai seorang guru dia menanyakan atau membagikan tugas kepada diskusi kelompok tadi itu untuk menyimpulkan materi yang sudah diajarkan. Hanya itu. Siapa, Prof? Yang terakhir, kira-kira Pak Desmus setelah mengikuti kegiatan BPL ini adakah perubahan dari sejak masuk kemarin sampai pada hari ini? Apa pengetahuan apa yang diperoleh? Terima kasih banyak pengetahuan yang saya dapat itu, yaitu tentang modifikasi alat peraga. Tentu harus sebagai seorang guru harus mampu untuk modifikasi alat peraga. Kemudian dalam menentukan Saya bisa tinggalkan ruangan, sudah Bapak? Silakan. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Waktu selesai kok, Bapak Dokter. Ya, silakan Pak Desmus. Ya, keluar nih. Keluar ke Bapak Dokter. Oh iya, keluar. Ya. Keluar. Silakan. Oh, ya. Baik, terima kasih Bapak Prof, Bapak Dokter atas bimbingan. Saya live. Ya. Insya Allah Pak, siap. Bu Heriani ini sudah. Hariani Hasimu, lama tak jumpa. Jumpa, alhamdulillah. Jumpa tak lama. Sekali jumpa memang tak lama saja. 35 lama. Rekornya, rekamannya. Siapa? Di Desmis hanya keluar orangnya, dia tetap alam Zoom.